saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama berjumpa kembali pada minggu pagi menjelang siang ini di dalam ibadah kita melalui live streaming pada saat ini. Mari kita tabiskan ibadah kita. Sesungguhnya pertolongan kepada kita dalam ibadah raya kita pada minggu ini melalui live streaming ini adalah datangnya dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah, serta di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas ibadah raya kita pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur pagi hari ini kembali kita boleh melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing, dan saatnya kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa di akhir bulan Mei ini Tuhan, kami masih tetap berada tinggal diam dalam hadirat-Mu. Kami masih tetap bisa beribadah Tuhan walaupun itu di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur lebih-lebih pemeliharaan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami Tuhan yang Kau sungguh kasih dan Kau sungguh berkati. Ya Bapa, pagi hari ini kami sudah masuk dalam hadirat-Mu dan kami sudah menikmati hadirat-Mu Bapa. Beri kami kekuatan-Mu Bapa, beri kami pengharapan-Mu, dan lebih-lebih beri kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan ini Bapa. Karena kami tidak pernah tahu seperti apa ke depan hari-hari ini Tuhan, tapi yang kami tahu pemeliharaan dan penjagaan Tuhan tetap selalu ada bagi kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan terus melimpah bagi kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat yang mendengarkan, berkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengarkan di luar sana Bapa. Kiranya mereka dikuatkan, mereka menangkan Tuhan, dan iman kami boleh semakin hari semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Bapak Gembala kami yang sudah mempersiapkan kebenaran firman-Nya Tuhan, biarlah Engkau urapi dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan memperoleh kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh tubuh jiwa kami dan roh kami saat ini ke dalam tangan-Mu saja. Mungkin kami awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil di dalamnya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 14, demikian firman Tuhan. Kasih yang tidak munafik itu dengan membenci yang jahat, dengan berpaut pada apa yang baik. Di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain, dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain, dengan kerajinan yang tidak kendor, dengan bernyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan, dengan bersukacita dalam pengharapan, dengan tabah dalam kesukaran, dengan bertekun dalam doa, dengan berbagi kebutuhan orang-orang kudus, dengan mengupayakan keramahan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nama Tuhan, Bapak Ibu sembah untuk bersukacita memuji Tuhan sebab apa indahnya apa eloknya bila saudara betapa indahnya hidup dalam kesatuan, abadi kebahagiaan, yang bukan jubahnya turun, seperti lagu yang dari Teman mengalir ke bukit Sion. Saling tingkatkan Tuhan, akan berhati hati curahkan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk sambut firman Tuhan pada hari ini. Sambil kita angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Ya Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita, Dia juga sudah memberikan pengharapan. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Haleluya saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Aminus basamayim ikadas semeka basam Yesus Hamasya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus Hamasya. Tabo malkuteha ya seresoneha. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, Engkau adalah Yahweh kami yang kami sembah, kami muliakan. Kami sudah memuji namamu, kami sudah menyembah Engkau di dalam ronda kebenaran pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, adalah bagian kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Berikan kepada kami roh hikmat. Berikan kepada kami urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Baik hamba yang menyampaikannya kepada kami, maupun kami semuanya yang mendengarkan. Oleh karena itu berkati ya Bapa saudara-saudara yang sedang duduk diam sekarang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, berikan pengertian. Biarlah Engkau hindarkan dari segala gangguan, dari segala rintangan pemberita kebenaran firman-Mu. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh kuasa gelap, roh setan, iblis, kuasa kegelapan, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya atas anugerah-Mu terjadi atas kami. Haleluya, Maranatha, amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Yoel, Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal 2, lanjutan firman Tuhan minggu yang lalu. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 17, tapi nanti saya baca hanya ayat 1 sampai 11. Saya bacakan Alkitab ini, firman Tuhan ini di dalam Indonesia literal. Demikian. Hari Yahweh yang dahsyat sudah dekat. Tiuplah sangkakala di Zion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, karena sedang datang hari Yahweh, sebab ia sudah dekat. Ayat 2. Suatu hari kegelapan, suatu hari kesuraman, awan-awan dan kegelapan bagaikan suasana fajar pagi yang menyebar di gunung-gunung. Suatu bangsa yang besar dan kuat tidak pernah ada, yang menyerupai dia dari dahulu dan sesudahnya, dan tidak akan ada lagi sepanjang masa turun-temurun. Di hadapan api telah berlalap, dan di belakangnya berkobar nyala api. Negeri yang seperti Taman Eden, yang di hadapan dan di belakangnya pada burung yang tandus. Bahkan juga bagi mereka bukanlah tempat pelarian. Ayat 4. Penampilannya bagaikan kuda, dan seperti kuda-kuda perang kelihatannya. Demikianlah mereka berlari. Ayat 5. Mereka melangkah seperti dari kereta perang di puncak-puncak gunung, seperti bunyi kobaran api yang melahap jerangi, seperti suatu bangsa yang kuat yang disiapkan untuk pertempuran. Ayat 6. Di hadapan mereka bangsa-bangsa menderita, semua wajah bertambah pucat. Ayat 7. Mereka akan berjuang seperti para pahlawan. Mereka akan memanjat tembok seperti prajurit-prajurit perang. Dan mereka masing-masing berjalan pada jalannya, dan mereka tidak akan mengubah jalur-jalur mereka. Ayat 8. Dan masing-masing orang tidak akan saling mendesak sesamanya. Mereka masing-masing berjalan pada jalurnya. Dan jika mereka jatuh mengenai senjata mereka,
Senjata-senjata itu tidak akan mencederai. Ayat 9. Terhadap kota mereka akan menyerang, terhadap tembok mereka akan berjuang, terhadap rumah-rumah mereka akan memanjat. Mereka akan masuk melalui jendela seperti pencuri. Ayat 10. Di hadapan mereka bumi berguncang, langit bergetar, matahari dan bulan telah menjadi gelap, dan bintang-bintang telah menarik kembali cahayanya. Ayat 11. Dan Yahweh mengumandangkan suaranya di hadapan pasukannya, karena perkemahannya sangat banyak, sebab mereka yang melakukan firman-Nya itu kuat. Sebab dahsyat dan sangat menakutkan hari Yahweh itu, dan siapakah yang dapat menahannya? Sedemikian jauh pembaca kebenaran firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah kita yang melakukannya. Maranatha. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang, ya memang ini adalah lanjutan dari minggu-minggu lalu kepada kita, yaitu berbicara tentang menghadapi masa suka dengan kekuatan firman kebenaran. Itu adalah berdasarkan ayat 11. Saya baca kepada kita sekali lagi ayat 11 demikian. Dan Yahweh mengumandangkan suaranya di hadapan pasukannya, karena perkemahannya sangat banyak. Sebab yang melakukan firman-Nya itu kuat. Sekali lagi ini dasar tema kita. Sebab yang melakukan firman-Nya itu kuat. Sebab dasar dan sangat menakutkan hari Yahweh itu. Dan siapakah yang dapat menahannya? Saudara-saudara, ini luar biasa. Hari ini di dalam tema ini kita mendapatkan ada 5 K. Dan di dalam kitab Yoel ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga tergenapi nanti ada yang namanya tentang hari pencurahan Roh Kudus. Dan itu tergenapi pada waktu Petrus berkhotbah. Dan pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Nah, mari kita melihat apa sih yang mau kita bahas pada hari ini, bagian apa dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bagaimana menghadapi masa suka dengan kekuatan firman kebenaran. Maka yang pertama di sana adalah ayat 1. Yaitu ada kesaksian akan datangnya hari Yahweh, diberitahukan bahwa ada kesaksian akan datangnya hari Yahweh itu di mana? Di Zion. Di Zion akan datang harinya. Ayat 1 dikatakan, tiuplah sangkakala di Zion dan kumandangkanlah tanda peringatan. Lihat itu saudara-saudara, tiuplah sangkakala ini adalah suatu peringatan. Diperingatkan kepada kita supaya kita mengumandangkan, meniup sangkakala di Sion dan kumandangkanlah tanda peringatan di atas gunung kudusku. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Kenapa sangkakala harus ditiup? Kenapa harus dikumandangkan suatu kekudusan? Karena sedang datang hari Yahweh. Sedang datang hari Yahweh. Ingat itu, sedang datang hari Yahweh, artinya sedang berjalan. Lalu kemudian sebab ia sudah dekat. Jadi sudah dekat harinya. Kedatangan Tuhan itu ada yang memang nanti pada saatnya sekaligus datang ke dalam dunia. Tapi juga kedatangan Tuhan itu kepada diri masing-masing. Nah, bagaimana kita bersaksi di seluruh dunia bahwa memang Yahweh itu akan datang di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Hamasiah. Dan pertama kali sudah datang dia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Yesus datang lahir bukan berdasarkan hubungan biologis, hubungan antara laki-laki dengan wanita, lalu kemudian Maria mengandung. Tidak. Karena sebelum bertunangan, ya, sebelum menikah dengan Yusuf, Maria sudah mengandung dari kuasa Roh Kudus.
dan lahirlah yang namanya Yesus. Makanya di dalam Alkitab malaikat menyampaikan firman Yahweh kepada Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesua, karena Yesua artinya keselamatan kita. Itu makanya di dalam bahasa murid-murid pada waktu itu, mereka memanggil Yesus itu adalah Yesua, keselamatan kami. Jadi kalau kita sudah memanggil nama Yesus itu sendiri, artinya kita sudah memanggil keselamatan kita. Jadi semua orang yang memanggil nama Yesus, dia gak sadar sebetulnya dia sudah memanggil keselamatan. Dia sudah berpaut, dia sudah sedang bergantung, sedang bersandar, sedang mengumandangkan, sedang memberitakan tentang nama Yesus. Sedang mengumandangkan nama Yesua, bahwa di dalam dia ada keselamatan. Apapun yang terjadi di bumi ini, dia tahu. Kesukaran apapun yang saudara hadapi pada saat ini, dia mengerti, dia peduli, dia pahami, dan dia campur tangan. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai taat sampai mati. Dan Yesus sudah juga membuktikan itu dalam dirinya sebagai manusia. Dia taat sampai mati di atas kayu salib sebagai Tuhan yang penuh belas kasihan, supaya saudara tidak dihukum, supaya saya tidak dihukum. Dia taat, dia menyalibkan dirinya di atas kayu salib. Dia rela diremukkan, dia rela dianiaya, dia rela disalibkan oleh orang-orang berdosa, supaya saudara yang menerimanya tidak dihukum, supaya saya tidak dihukum. Karena dia sudah mengambil kutuk dosa itu, membawa di dalam dirinya di atas kayu salib. Nah, segala kutuk dosa telah dia salibkan di atas kayu salib, saudara-saudara. Itu makanya Tuhan Yesus, barang siapa berseru kepadaku, siapa memanggil namaku, dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu sebabnya dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah sebutkan, Yesua berkata, Vayomer Yesua anochi kadere v'chaeme v'chayim v'lo yabo'is ha'af v'ain eliadi. Nah, oleh karena itu yang kita kumandangkan, itu yang kita sampaikan lewat pujian, lewat tim setelah sangkakala, memberitakan seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, ketahuilah bahwa nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya, secara serempak seluruh dunia akan tahu dan akan melihat dia di awan-awan permai, dan seluruh malaikat akan meniup sangkakala. Dan itu akan terjadi. Jadi kita kumandangkan bahwa Yahweh itu sedang menjalankan suatu misi keselamatan di dalam dunia ini. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah kesaksian akan datangnya hari Yahweh itu di Sion. Kedua, pada saat kita bersaksi, pada waktu hari datangnya hari Yahweh itu, maka yang kedua adalah keadaan manusia pada saat hari penghukuman bagi orang yang jahat. Keadaan manusia pada hari penghukuman bagi orang yang jahat, tetapi itu bukan penghukuman bagi orang yang taat kepada dia. Itu adalah hari kemuliaan. Kenapa? Saudara-saudara, kita harus bersaksi kepada umat manusia bahwa Yahweh tidak kompromi dengan dosa. Karena hari Tuhan bagi yang jahat adalah suatu kesukaran dan akhirnya penghukuman. Jadi bedanya adalah gini, saudara-saudara. Kedatangan Tuhan Yesus bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak beriman, itu adalah suatu kesukaran, itu adalah suatu penghukuman. Tapi kedatangan Tuhan bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bagi kita yang percaya kepadanya, itu adalah hari yang baik. Itu adalah hari kemuliaan. Itu adalah hari pengangkatan. Itu adalah hari pemulihan. Itu adalah hari yang kudus. Amin.
Jadi kedatangan Tuhan itu bagi orang yang beriman bukan suatu penghukuman, bukan suatu kesukaran, tetapi merupakan hari sukacita. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia yang kedua kali, mengangkat kembali orang-orang percaya, membawa ke dalam hadirannya, seperti firman Tuhan minggu hari Kamis yang lalu waktu kenaikan. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, beriman kepadanya. Lalu orang yang tidak percaya masih tinggal di bumi, lalu kemudian dihakimi. Jadi orang percaya tidak dihakimi. Ini harus kita paham. Orang percaya itu langsung diangkat, lalu kemudian orang yang tidak beriman dihakimi. Dihakimi bagaimana? Ditetapkan dia masuk di dalam tempat yang sudah disediakan bagi dia dalam penderitaan. Nah, penderitaan itu adalah tempatnya di neraka. Dan kebahagiaan kekal itu tempatnya di sorga. Haleluya, ini luar biasa. Ini tidak mudah, saudara. Nggak mudah untuk melakukan ini. Nggak mudah untuk menerima ini. Tidak semua orang dapat memahami. Ini berat. Tapi saya memberitahu kepada kita, dunia ini tidak boleh meninabobokan kita. Kita tidak boleh terninabobo oleh kemegahan dunia, oleh kesusahan dunia, oleh keindahan dunia. Nggak boleh. Kenapa? Kita hidup di dunia ini bukan akhir. Bukan akhir. Kita hidup di dunia tidak selama-lamanya di dunia. Hanya sementara. Tapi ada kekekalan bersama Yesus di sorga. Disitulah kebahagiaan kekal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau seandainya ada kesukaran sekarang, ada penderitaan sekarang, minggu lalu saya katakan, jangan bersungguh-sungguh. Bertahanlah dalam kesukaran itu dengan berdoa. Bertahanlah, jangan menyalahkan siapapun. Kenapa kita menyalahkan siapa-siapa? Siapapun kita salahkan, tambah dosa, tambah pelanggaran. Kita ngomongi siapapun, tambah gosip. Kita menyalahkan pemerintah dengan keadaan seperti ini. Itu tidak akan merubah keadaan, tidak merubah situasi. Semua pemerintah kita, sekali lagi saya ulang-ulang hal ini. Pemerintah tidak pernah bicara kepada saya secara pribadi. Tidak ada juru bicara pemerintah ngomong ke saya harus ngomong ini. Tapi saya mau mengatakan kepada saudara, pemerintah sudah berupaya untuk membebaskan kita, untuk berjuang, berusaha untuk meringankan beban, supaya cepat corona ini selesai, supaya COVID-19 ini cepat berhentinya. Tapi kalau tidak berhenti COVID-19 ini, saudara, itu adalah suatu kesukaran. Dan bersiap-siaplah untuk menghadapi kesukaran itu. Maka oleh karena itu, untuk menghadapi kesukaran seperti ini, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang bergantung kepada manusia. Jadi orang yang mengandalkan manusia terkutuk, orang yang mengandalkan orang terkutuk. Tapi kalau yang mengandalkan Tuhan, ayat 7 dikatakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia tidak mengalami musim kering. Apa saja yang diperbuatnya senantiasa berhasil. Itu adalah keuntungan orang yang beriman. Itu adalah pengharapan orang yang beriman. Tapi kalau orang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pelan-pelan terjadi dalam hidupnya keluh kesah, ya, menyalahkan, mengutuk, mengumpat, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu orang yang tidak beriman. Itu orang yang tidak dalam Tuhan. Itu adalah ateis. Tapi saya perhatikan ya, zaman sekarang justru ada ateis tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena
Bagaimana dia menyalahkan Tuhan orang dia nggak percaya sama Tuhan kok? Jangan-jangan ateis nanti lebih beriman. Jangan-jangan orang nggak percaya kepada Tuhan lebih beriman kepada Tuhan dibanding dengan orang yang menyebut-nyebut Tuhan. Masih ingatkah kita Matius 7 ayat 21 sampai 23? Apa bunyinya? Tidak semua orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan kami telah bernubuat demi nama-Mu. Bukan kami telah melakukan mujizat demi nama-Mu. Bukan kami telah menyembuhkan demi nama-Mu. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Menyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bapakku tidak mengenal engkau." Kenapa? Mereka sembarangan menyebut Tuhan, Tuhan. Makanya akan ada ayat firman Tuhan di dalam salah satu perintah Tuhan, Dekalog, 10 perintah Tuhan. Di perintah yang ketiga dikatakan apa? Janganlah menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sia-sia. Janganlah menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Janganlah menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan nama-nama berhala. Janganlah menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk engkau jadikan menjadi ilmu-ilmu gaib, untuk menjadikan ilmu-ilmu kebal. Terkutuklah orang-orang yang menyebutkan nama Tuhan dengan pakai jampi-jampi, dengan dijadikan menjadi ilmu-ilmu. Itu akan dihukum oleh Tuhan Yesus, akan dilenyapkan di hadapan Tuhan Yesus. Kalau banyak orang yang menyebutkan nama Tuhan untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, maka Tuhan pun menasihatkan dia. Kalau banyak orang yang memerintahkan kebenaran firman Tuhan demi perutnya, dia pun akan dihakimi oleh Tuhan. Kalau banyak orang yang memerintahkan nama Tuhan supaya namanya terkenal, itu pun Tuhan memarahinya dan menasihatinya. Tuhan bilang, "Aku tidak mengenal engkau." Maka oleh karena itu, kita para hamba Tuhan, pendeta, semua orang percaya, imam-imam, diminta kita untuk mengumandangkan, untuk memberitakan nama Tuhan dengan kudus, turun-temurun, dengan hati yang tulus. Dikatakan di situ, beritakanlah nama Yahweh dengan kados. Kados itu artinya kudus. Ledor-dor, turun-temurun. Diberitakan, tidak berubah. Nama Tuhan itu nggak berubah, saudara. Masa Tuhan dirubah? Nama Tuhan diubah-ubah? Aneh memang kekristenan ini. Tidak apa-apalah Pak Pendeta, yang penting kan Tuhan tahu hati kita. Apa yang engkau ucapkan, itulah yang keluar dari dalam hatimu, saudara. Jangan bilang, nggak apa-apa, kan Tuhan tahu hati kita. Tuhan itu ingin namanya dipermuliakan. Tuhan itu ingin namanya dikuduskan. Tuhan itu ingin namanya disebut. Kenapa? Karena nama itu satu-satunya di dalam kerajaan surga. Yang ketiga sekali adalah kekuatan dari firman kebenaran bila dipatuhi dengan tulus dan ikhlas. Ayat 11. Yang ketiga ini adalah kekuatan dari firman kebenaran bila dipatuhi dengan tulus dan ikhlas. Jadi ada kekuatan kita. Kenapa? Kenapa disebutkan oleh Yoel bahwa ada kekuatan orang yang benar-benar mematuhi, benar-benar melakukan firman Tuhan dengan tulus ikhlas. Ada kekuatannya untuk melawan segala kesukaran ini. Apa sebab? Karena Paulus tulis kepada orang-orang Roma, kepada orang beriman di Roma. Yaitu Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, firman Hamasya. Jadi iman kita itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jangan saudara bilang bahwa aku ini adalah orang beriman, tapi saudara malas membaca firman Tuhan. Enggan untuk merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Sebetulnya saudara itu tidak beriman kalau saudara tidak mau baca firman Tuhan. Bagaimana imanmu, bagaimana iman saya bertumbuh kalau kita enggan untuk baca firman Tuhan?
Jadi kekuatan dari firman kebenaran itu, yaitu bila dipatuhi dengan tulus dan ikhlas, maka Yoel pasal 2 ayat 11 yang berkata, dan Yahweh mengumandangkan suaranya di hadapan pasukannya, karena perkemahannya sangat banyak, sebab yang melakukan firman-Nya itu kuat. Sebab dahsyat dan sangat menakutkan dari Yahweh itu, dan siapakah yang dapat menahannya? Jadi yang menahannya hanya orang yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi orang yang tidak taat kebenaran firman Tuhan, itu adalah kengerian. Itu adalah suatu orang, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu, semua orang-orang hebat seluruh dunia bagaikan kapas terbang melayang. Tapi orang yang tunduk kepada kebenarannya, firman itu luar biasa, punya kedahsyatan kekuatan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kaya keempat di dalam ayat ini, saudara, adalah kembali kepada Tuhan, ayat 12. Saya bacakan ayat 12 kepada kita. Demikian. Bahkan sekarang jugalah firman Yahweh, berbaktilah kepadaku dengan segenap hatimu, dan dengan segenap berpuasa, dan dengan menangis, dan dengan meratap. Betul. Jadi, kaya keempat itu adalah kembali kepada Tuhan. Kapan kembali kepada Tuhan? Bukan besok, bukan nanti. Firman Tuhan katakan sekarang juga. Berbalilah kepadaku dan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap. Tuhan mau mengajak kembali kita supaya hidup kembali kepadanya. Dengan cara apa? Bertobat. Yesaya katakan apa? Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, atau telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Dia mendengarkan. Dia mau menyelamatkan. Dia mau mendengarkan doa kita. Tapi apa yang menjadi penghalang daripada doa kita, sehingga seakan-akan Tuhan tidak mau mendengarkan? Kata firman di dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Namun kejahatanmu lah, itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dari Tuhanmu. Dan karena dosa-dosamu, Dia telah menyembunyikan wajahnya terhadap dirimu. Engkau berpuasa tapi engkau melakukan kejahatan. Engkau berdoa tapi engkau menampar orang. Engkau berdoa tapi engkau menipu. Engkau berdoa tapi engkau lupa membaca firman Tuhan. Engkau bukan mengandalkan Tuhan di dalam engkau beragama, tapi mengandalkan kekuatanmu. Yang kelima dikatakan apa? Koyakanlah hatimu dan buka pakaianmu. Apa pakaiannya? Dosa, buang semua dosa. Sebab apa? Di ayat ini ditulisan ayat 13, sebab Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal akan yang jahat. Saudara-saudara, mari kita koyakkan hati kita, meremukkan hati kita yang keras, meremukkan hati kita yang sombong, meremukkan hati kita yang angkuh. Mari kita memiliki hati yang lemah lembut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada Dia dengan hati yang hancur kembali. Ayat 14 dikatakan, siapa tahu dia akan berbalik dan menyesal dan meninggalkan suatu berkat di belakangnya, suatu persembahan sajian dan persembahan curahan bagi Yahweh Elohimmu. Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik. Bagaimana itu pendeta memberi persembahan? Saudara, jangan cuma mendengarkan saya memberikan persembahan. Memberi persembahan itu ke rumah Tuhan. Dari harta, dari materi yang ada pada kita. Aku gak punya materi, Pak Pendeta.
Berapapun Tuhan terima kalau dengan hati yang tulus, ikhlas. Tapi doa kepada Tuhan. Saya berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, aku mau memberi persembahan kepadamu. Dan aku mau, janganlah persembahanku hari ini sama dengan persembahan minggu yang akan datang. Aku mau memberi lebih dan lebih. Artinya apa? Di balik itu, doa seperti itu artinya bahwa ada peningkatan berkat Tuhan yang ada pada kita. Itu sebetulnya. Tapi jangan motivasinya memberi kepada Tuhan, memberi persepuluhan, memberi persembahan supaya banyak materi pada kita. Tidak. Ayat 15 dikatakan, memuji, menguduskan dan berpuasa kepada Yahweh. Ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion, kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang hikmat. Itu Tuhan mau itu kita lakukan. Beribadah di rumah Tuhan. Ayat 16. Kumpulkanlah umat, kuduskanlah jemaat, pertemukanlah para tua-tua, kumpulkanlah anak-anak yang masih menyusu, bayi-bayi. Biarlah kamu mempelai pria keluar dari kamarnya dan mempelai wanita dari kamar pengantinnya, keluar menyambut Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir dalam kalimat ini adalah para imam meratap di hadapan Yahweh. Jadi semua imam, para hamba Tuhan dia minta. Ayat 17. Di antara serambi dan mesbah biarlah para imam yang melayani Yahweh menangis, dan biarlah mereka mengatakan, ya Yahweh, berbelas kasihanlah kepada umatmu, dan janganlah berikan milik pusakamu menjadi cemoohan untuk suatu pepatah di antara bangsa-bangsa. Mengapakah mereka harus berkarya, berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Elohim mereka? Saudara-saudara, kita para imam diminta untuk meratap di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ada 5 hal. 5 K. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan kesaksian akan datangnya hari Yahweh. Itu nggak bisa ditunda, itu nggak bisa disembunyikan. Itu tugas kita. Yang kedua, kita harus memberitahukan keadaan manusia pada hari penghukuman itu, bahwa begitu mengerikan, bahkan alam semesta pun gemetar, langit pun gemetar, runtuh, matahari, bulan, bintang pun tidak bercahaya lagi. Begitu sangat mengerikan hari kedatangan Tuhan ini. Tapi bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang beriman, itu adalah hari kesenangan. Yang ketiga, bahwa untuk menghadapi semua kesukaran itu ada kekuatan dari firman kebenaran. Apabila dipatuhi segala perintah itu, maka kita memiliki kekuatan. Nah, sekarang waktunya yang keempat adalah, sekarang waktunya kita harus kembali kepada Tuhan. Dan yang kelima, mari kita menghadap Tuhan dengan mengoyakkan hati kita, meremukkan hati kita di dalam kekudusan Tuhan.